Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artus Krisyati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kinerja tim pada pertemuan 13. Di era yang serba cepat dan kompetitif ini, kemampuan untuk membentuk dan mengolah tim yang berkinerja tinggi adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi. Saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep penting, tantangan, dan prinsip-prinsip dalam manajemen kinerja tim. Apa sih definisi dan pentingnya tim itu? Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu tim. Secara sederhana, tim adalah dua orang atau lebih yang memiliki peran berbeda, saling bergantungan, dan bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ada beberapa elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, saling ketergantungan atau interdependence. Yaitu keberhasilan satu anggota sangat bergantung pada kontribusi anggota lainnya. Ini bukan sekedar kumpulan individu, melainkan sebuah unit yang terintegrasi. Yang kedua dengan tujuan bersama atau shared goals. Tim dibentuk untuk mencapai tujuan, misi, atau sasaran yang jelas dan disepakati bersama. Yang ketiga dengan interaksi dinamis atau dynamic interaction, yang berisikan anggota tim berinteraksi dan berkolaborasi secara berkelanjutan berbagai informasi, ide, dan tanggung jawab di sebuah tim. Nah, lalu mengapa sih tim begitu penting bagi organisasi? Nah, tim itu membantu organisasi menghadapi kompleksitas dan perubahan lingkungan yang terus-menerus. Mereka memungkinkan kita untuk memahami kompetensi global, yaitu tim memungkinkan organisasi memanfaatkan keahlian dari berbagai lokasi dan latar belakang menciptakan solusi yang inovatif. Nah, juga tim harus memberikan fleksibilitas. Tim ini tuh dapat dengan mudah disesuaikan, anggota dapat ditambahkan atau dipindahkan sesuai dengan proyek atau perubahan prioritas. Yang ketiga adanya pekerjaan kompleks. Nah, untuk pekerjaan yang membutuhkan beragam kompetensi dan perspektif, tim adalah struktur yang paling efektif. Ini adanya organisasi yang lebih datar atau flatter organization. Nah, tim ini tuh mendukung struktur organisasi yang lebih fleksibel dan tidak terlalu hierarki, harus mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi. Nah, jenis-jenis tim dan tim virtual itu apa aja sih? Nah, tim hadir untuk berbagai bentuk. Kita tuh bisa mengkategorikannya menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama itu tim kerja atau layanan, yang artinya adalah tim permanen untuk menangani pekerjaan tim dan operasional sehari-hari. Yang kedua dengan tim proyek, adalah tim sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu proyek dalam tenggat waktu yang jelas. Yang ketiga dengan tim jaringan. Nah, tim jaringan ini itu adalah tim lintas lokasi yang bekerja sama melalui teknologi komunikasi. Nah, seringkali tersebar secara geografis, teman-teman. Di sini, dalam konteks modern, tim virtual menjadi semakin dominan. Anggota tim virtual bekerja dari lokasi yang berbeda, mengandalkan komunikasi berbasis teknologi seperti email, video conference, dan platform digital. Keuntungan utama dari tim virtual ini itu adalah efisiensi biaya karena mengurangi perjalanan dan operasional, serta fleksibilitas yang memungkinkan anggota bekerja kapan saja, di mana saja, bisa WFC, bisa WFH. Namun, tim virtual juga memiliki tantangan komunikasi yang unik, tidak yang memerlukan pengelolaan yang lebih cermat untuk membangun kepercayaan dan memastikan kolaborasi yang efektif sesama anggota tim. Nah, apa aja sih tantangan dari manajemen kinerja tim? Di sini, meskipun tim menawarkan banyak keuntungan dalam mengelola kinerjanya, bukanlah tanpa tantangan, teman-teman. Beberapa tantangan utama dalam manajemen kinerja meliputi satu, mengukur kontribusi individual tim. Apa sih artinya? Artinya, yaitu sulit untuk secara akurat mengukur kontribusi masing-masing anggota terhadap hasil tim secara keseluruhan, terutama ketika pekerjaan yang terintegrasi. Yang kedua, menyeimbangkan kerja individu dan tim. Bagaimana kita menyeimbangkan layanan yang adil untuk kinerja individu dengan tujuan dan hasil tim? Jangan terlalu fokus pada individu karena bisa merusak kolaborasi. Sementara terlalu fokus pada tim juga bisa menyembunyikan masalah kinerja individu.
Yang ketiga adanya mengidentifikasi ukuran kinerja, yaitu menentukan indikator yang tepat untuk mengukur kinerja baik individu maupun tim adalah krusial, teman-teman. Nah, apa yang benar menunjukkan keberhasilan dan kemajuan dari sebuah tim? Ini ada prinsip-prinsip manajemen kinerja. Oke, untuk mengatasi tantangan di atas, ada beberapa prinsip yang dapat kita terapkan dalam manajemen kinerja tim. Yang pertama nih, pastikan tim Anda benar-benar tim. Sebelum mulai, pastikan kelompok yang Anda benar-benar berfungsi sebagai tim sejati dan semua elemen yang telah kita bahas sebelumnya. Yang kedua adanya berinvestasi dalam analisis kinerja. Sediakan sumber daya yang cukup untuk mengukur kinerja secara akurat, juga menggunakan data metrik yang relevan. Yang ketiga, definisikan tujuan pengukuran dengan jelas. Tetapkan apa aja sih yang ingin dicapai dengan pengukuran kinerja sejak awal, apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita capai, atau yang ingin kita tingkatkan. Yang keempat adalah gunakan pendekatan multi metode dan multi sumber. Kalian jangan hanya mengandalkan satu metode atau satu sumber data. Gunakan survei, observasi, umpan balik 360 derajat, dan data kinerja objektif. Nah, yang kelima adanya fokus pada proses dan hasil. Nilai itu bukan hasil dari yang mau dicapai sama tim, akan tapi juga bagaimana tim mencapai hasil tersebut. Proses yang sehat seringkali mengarah pada hasil yang berkelanjutan, teman-teman. Nah, yang terakhir adanya ukur perubahan jangka panjang. Perhatikan perkembangan tim dari waktu ke waktu. Jangan lebih ke kayak 6 bulan atau per kuartal tadi. Sebagai penutup, manajemen kinerja tim adalah sebuah seni dan sains yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika tim, tantangan yang mungkin muncul, dan penerapan prinsip-prinsip yang tepat. Dengan fokus pada kolaborasi, tujuan bersama, dan pengukuran yang holistik, maka kita dapat membangun tim yang tidak hanya berkinerja tinggi, tapi juga adaptif dan inovatif. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.